semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu baik, bukan? Di video kali ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa Orde Baru dan masa Reformasi. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang masa Orde Baru? Nah, pada masa Orde Baru ini diawali dari era demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI mengakibatkan partai itu sendiri tersisihkan dari arena perpolitikan Indonesia. Hal ini juga berdampak besar pada Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi. Bahkan Presiden Soekarno melengsarkan jabatannya pada tahun 1967 sehingga digantikan dengan masa Orde Baru. Kemudian setelah Presiden Soekarno lengser dari jabatannya, masa Orde Baru kemudian dipilih yaitu Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Dengan visinya yaitu melaksanakan Pancasila tahun 1945 sesuai dengan murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ini merupakan visi utama pemerintahan pada masa Orde Baru. Lalu bagaimana perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, Presiden dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Apa yang dimaksud dengan keterpurukan? Yaitu keterpurukan pasca terjadinya G30 SPKI. Hal ini karena Presiden Soeharto berhasil membubarkan PKI. Pada masa Orde Baru juga tercipta stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kekuasaan presiden pada masa Orde Baru menjadi pusat daripada proses politik di Indonesia. Kemudian lembaga negara menjadi pengontrol utama negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Lembaga yang bersifat suprastruktur yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan infrastruktur yaitu seperti lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Pada masa Orde Baru ini,
Presiden mempunyai legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Lalu, bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Pada masa reformasi ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto. Lengsernya Presiden Soeharto ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi krisis moneter dan terjadi adanya demo mahasiswa yang menuntut turunnya Presiden Soeharto. Sehingga pada saat itu Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Lalu bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Penerapan Pancasila pada masa reformasi mengalami tantangan yang berbeda dari era-era sebelumnya. Pada masa reformasi tidak lagi tentang pemberontakan dan ideologi. Namun pada masa reformasi ini kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas dapat memicu masuknya hal-hal baru masuk ke dalam Indonesia. Pada masa reformasi, kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat berdampak positif dan berdampak negatif bagi Indonesia. Dampak positif yaitu memunculkan kreativitas, sedangkan dampak negatif dari kebebasan pada masa reformasi yaitu munculnya banyak pergaulan bebas, komunikasi tak beretika, dan memicu perpecahan. Nah, tantangan di era reformasi itu banyak sekali. Salah satunya yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, kemudian konflik antar daerah, antar agama, dan antar suku, seolah-olah rasa tersebut, yaitu rasa persatuan, telah hilang. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi yaitu globalisasi yang menyebabkan dunia tanpa batas. Globalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mempertahankan keutuhannya. Karena dengan adanya globalisasi ini, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, informasi, dan ideologi mudah masuk ke Indonesia. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan yang mewarnai reformasi ini dapat berdampak positif dan berdampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif dari kebebasan ini yaitu dapat memunculkan kreativitas, sedangkan dampak negatif dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, komunikasi yang tak beretika, dan memicu perpecahan. Tantangan lain pada era reformasi ini yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara semua warga bangsa saat ini adalah ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya.
Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi juga menyebabkan dunia tanpa batas. Pada era reformasi, globalisasi merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi era reformasi. Apa sih tantangan pada era reformasi? Yaitu dalam mempertahankan keutuhannya. Pada zaman globalisasi ini, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, informasi, dan ideologi mudah masuk ke Indonesia. Bagaimana pengetahuan kalian setelah mendengarkan penjelasan tersebut? Jika kalian belum paham, baca kembali materi tentang perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Kemudian, kalian rangkum tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi dalam buku tulis minimal 1 halaman. Terima kasih dan selamat mengerjakan.